Ya, sama-sama. Jadi saya akan berbagi tentang bagaimana cara menggunakan Google Meet untuk tatap muka secara virtual. Bapak Ibu, kalau nanti sudah mengerti materi ini, insya Allah bisa memulai meeting, mengajak teman-teman yang lain untuk rapat, mengagendakan rapat untuk hari apa, dan sudah di-set di Google Meeting-nya, sehingga kita tinggal menunggu waktunya tiba, kemudian kita tinggal join begitu. Bisa ke slide kedua, Pak Edi. Nah, untuk membuka Google Meet, Bapak Ibu, hanya perlu ngeklik meet.google.com di browser Bapak Ibu, kemudian tekan enter. Atau Bapak Ibu bisa nyarinya di mesin pencari Google Meet, ketik demikian, tekan enter, kemudian pilih yang sesuai dengan Google Meet. Langkah selanjutnya, apabila Bapak Ibu belum login, silakan login ke akun Gmail Bapak Ibu. Bisa menggunakan akun belajar.id. Login, masukkan email, dan masukkan password. Selanjutnya Pak Edi. Nah, begitu sudah login, maka halaman muka yang akan kita tampilkan, yang akan tampil di laptop kita adalah sebagaimana yang terpajang pada gambar di slide yang tampil di layar Bapak Ibu. Ada dua pilihan, yang pertama new meeting, yang kedua enter a code or nickname. Jadi Bapak Ibu bisa memilih new meeting apabila Bapak Ibu akan mengadakan meeting. Bapak Ibu bisa memilih enter a code apabila Bapak Ibu mau bergabung sebagai undangan di meeting orang lain yang Bapak Ibu sudah mendapatkan kode meetingnya. Kode meeting biasanya terdiri dari beberapa digit, biasanya terdiri dari 9 digit atau 10 digit dengan ada dua garis penghubung di antaranya. Jadi kita akan belajar kalau mau mengadakan meeting baru saja ya dulu ya. Silakan dilanjut ke slide berikutnya Pak Edi ya. Nah, ketika kita klik new meeting, maka akan ada 3 menu yang tampil Bapak Ibu. Yang pertama adalah create a meeting for later. Jadi ini untuk merencanakan meeting yang akan pada waktu tertentu. Yang kedua adalah start instant meeting. Yang kedua itu apabila Bapak Ibu ingin mengadakan meetingnya saat ini juga, langsung memulai meeting. Dan yang ketiga adalah schedule in Google Calendar. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa memilih opsi ketiga apabila ingin mengagendakan rapat itu di Google Calendar atau conference atau meeting online itu di Google Calendar. Di situ nanti Bapak Ibu bisa di ketiga menu ini Bapak Ibu nanti bisa menambahkan siapa saja yang akan Bapak Ibu ajak untuk meeting. Silakan ke next slide Pak Edi. Nah, begitu Bapak Ibu misalnya pilih instant meeting, yang tampil akan seperti ini. Akan tampil screen lebar. Ini saya close up di bagian yang penting saja, di bagian yang ingin saya jelaskan. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan add others atau bisa menambah orang lain untuk masuk ke meeting kita. Nah, atau Bapak Ibu bisa ada di bawahnya itu ada opsi untuk mengcopy alamat meeting yang sedang kita buat. Nah, itu tadi maksudnya kode meeting tadi. Jadi silahkan kirimkan itu, copy kemudian kirimkan ke orang-orang yang kita ajak meeting supaya mereka juga bisa masuk ke ruang meeting. Jadi itu adalah alamat untuk masuk ke ruang meeting. Ada meet.google.com/ beberapa karakter huruf dan garis penghubung itu adalah alamat untuk masuk ke ruang meeting. Jadi itu nanti begitu diklik oleh orang yang tahu linknya, maka orang yang tahu link tersebut akan masuk ke meeting kita. Kalau orang itu berasal dari orang yang satu organisasi dengan kita, yang emailnya satu domain, maka dia akan otomatis masuk. Tapi kalau dia berasal dari orang yang domainnya berbeda, maka akan membutuhkan izin dari orang yang sudah ada di dalam meeting untuk menerima dia supaya bisa masuk ke dalam meeting. Demikian, coba ke next slide Pak Edi. Nah, setelah kita membuka meeting, setelah kita ada di dalam meeting, maka akan nampak menu ini. Akan nampak menu ini di bawah nanti. Menu ini berfungsi untuk yang paling kiri di layar, itu menyalakan atau mematikan mikrofon. Kalau Bapak Ibu mau berkontribusi di dalam rapat, kemudian memberi pendapat, atau menyampaikan laporan atau berkomunikasi secara langsung, silakan dinyalakan. Itu posisi kalau merah begitu berarti mati. Saya kira hal-hal sedetail ini insya Allah Bapak Ibu sudah cukup familiar sebenarnya. Kemudian kalau untuk menyalakannya tinggal diklik aja di situ.
sampingnya lagi itu kamera, on atau off-nya kamera begitu. Kemudian sampingnya lagi adalah fasilitas raise hand. Fasilitas raise hand ini kemarin disampaikan Pak Agus hanya ada pada akun Belajar ID ya. Kalau pakai akun Gmail yang gratis membuat sendiri itu tidak ada ya Pak Agus ya. Nah, untuk apa raise hand itu? Raise hand adalah agar ketika kita bermaksud untuk menyampaikan sesuatu, host pada rapat mengetahui sehingga kita diberi kesempatan untuk menyampaikan. Itu tanda angkat tangan itu intinya. Kemudian di sampingnya lagi adalah tombol share screen yang dilakukan Pak Edi saat ini sedang membagikan layar dan kita ini menggunakan meeting Bapak Ibu. Jadi kita ini menggunakan Google Meet yang kemudian kita live-kan di YouTube dengan perantara pihak ketiga yang namanya StreamYard. StreamYard itu partnernya Google sehingga kita bisa memakai StreamYard untuk melive-kan YouTube rapat kita di YouTube sehingga orang-orang yang tidak berkesempatan untuk hadir di meeting bisa ikut menyimak sebagaimana Bapak Ibu lakukan saat ini. Kenapa kami memilih untuk tidak mengajak Bapak Ibu hadir langsung di rapat meeting? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena kapasitas meeting di Google Meet ini maksimal 100 orang. Yang pertama, dengan akun Belajar ID maksimal satu kelas berisi 100 orang. Yang kedua, kami khawatir nanti kalau semuanya hadir di Meet malah tidak efektif karena pasti banyak yang gaduh, banyak yang rame, banyak yang mikrofonnya tidak di-mute, nanti ada suara anaknya nangis, ada suara tetangganya sedang dangdutan dan lain-lain. Sehingga kami lebih iya, demikian. Jadi lebih kita fokuskan kita berempat yang di Google Meet, Bapak Ibu menyimak dari YouTube sehingga kita live-kan dengan perantara aplikasi pihak ketiga yaitu StreamYard. Menu di sampingnya, di samping share screen adalah menu. Jadi di situ ada beberapa tampilan, ada beberapa pilihan banyak di situ. Ada bagaimana cara mengganti background. Ini kan background kami kompak ini, dari keempat trainer ini backgroundnya kompak. Nah, untuk mengganti background itu ada di menu. Hanya saja dengan akun Belajar ID ada trik khusus nanti untuk mengganti background karena hanya bisa diganti dengan background yang disediakan oleh Google awalnya begitu. Sehingga kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga lagi untuk mengganti background sesuai selera kita kalau pakai akun Belajar ID. Kemudian menu di sampingnya lagi itu menu akhiri panggilan. Jadi kalau kita klik menu merah itu sebagaimana kita menutup telepon. Kalau kita host, kalau kita yang sedang mengadakan mengadakan meeting, kalau meeting itu kita yang membuat, akan ada pilihan. Apakah kita akan meninggalkan meeting saja, atau kita akan mengakhiri meeting. Kalau kita meninggalkan meeting saja, maka kita keluar dari meeting tetap berlanjut. Tapi kalau kita mengakhiri meeting, maka seluruh meeting berakhir dan semua orang otomatis akan terlempar keluar dari ruang meeting. Demikian. Coba ke next slide Pak Edi. Slide-nya sudah. Oh, sudah habis ya. Oke. Demikian Bapak Ibu, saya kira tidak rumit-rumit amat. Menurut saya Google Meet ini lebih sederhana bagaimana cara penggunaannya dibanding misalnya Zoom atau misalnya pakai Webex. Saya juga pernah mencoba pakai Webex. Sepertinya Google Meet ini jauh lebih sederhana menurut saya. Tapi Bapak Ibu silahkan punya komentarnya masing-masing dan silahkan yang lebih enak yang mana, karena semua platform itu pasti punya keunggulan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Demikian materi yang saya sampaikan terkait Google Meet. Terima kasih supportnya Pak Edi. Apabila ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu, atau barangkali Bapak Ibu trainer yang lain mau menambahkan, silahkan. Wow, berarti kita nanti sama siswa bisa ya Pak ya, karena kalau siswa kita itu satu kelas kan SLTA itu biasanya maksimal 36. Jadi masih bisa nanti kita bertemu melalui Google Meet begitu ya, bareng-bareng. Bisa Ibu. Kemudian Google Meet apa bisa diakses lewat Google Classroom Pak? Ke aplikasi Google for Edu ini memang sudah disediakan oleh Google supaya saling terkait, terintegrasi. Jadi mereka sudah menyatu sebenarnya.
mau diakses dari kalender sebagaimana dijelaskan Pak Agus tadi, bisa tinggal kita set di agenda rapat kita, sekalian kita set Google Meet-nya kan, siapa aja yang kita undang. Jadi begitu hari H kita tinggal join. Mau kita set di Google Classroom kita, anak-anak kita pada hari H tinggal join. Atau bahkan kita bisa mengatur pertemuan reguler yang setiap misalnya jadwalnya mapel kimia ini Bu Budi di kelas 11 misalnya, itu bisa diatur setiap hari Sabtu jam sekian, sudah terjadwal begitu, sehingga otomatis ketika hari Sabtu anak-anak tinggal join. Sudah kelas kita sudah mulai. Jadi simpel sekali dan sangat memudahkan sekali di era pandemik seperti ini. Bahkan bayangan saya misalnya era sudah tidak pandemik pun ilmu-ilmu semacam ini, fasilitas-fasilitas semacam ini masih akan tetap digunakan karena sangat efektif. Jadi misalnya Pak Agus ada di Depok kan sekarang, Pak Edi ada di Bali, saya ada di Mesir, kemudian Bu Budi ada di Purworejo. Kita bisa kumpul ini, luar biasa kan ini, dan bisa disaksikan oleh pemirsa dari seluruh dunia melalui link YouTube begitu. Asal mereka punya linknya dan ngeklik link yang ada. Ini sudah manfaat yang luar biasa menurut saya, yang ya pasti akan tetap kita butuhkan meskipun suasana sudah tidak pandemi lagi. Demikian Bu Budi. Iya, jadi kita bisa nyambung silaturahmi ya Pak, tanpa bertemu secara fisik. Tanpa bertemu secara Bapak fisik. Ibu, kami berempat ini belum pernah bertemu fisik. Jadi kita hanya komunikasi lewat lewat Google Chat gitu ya. Kemudian ada dua pertanyaan Ibu di kolom chat. Saya senang kalau banyak pertanyaan ini. Yang pertama dari Pak Yuli Pramono, SMK Negeri 6 Purworejo. Apa cukup murah untuk anak-anak, Pak? Pak Yuli dan Bapak Ibu yang lain, aplikasi Google Meet ini kan gratis. Dan akun kita yang diberikan oleh pemerintah, akun belajar.id itu akun berasa premium. Baik untuk kita maupun untuk anak-anak. Jadi Google Drive-nya unlimited misalnya. Ada banyak fasilitas keunggulan yang ya meskipun masih kalau dibanding yang premium beli sendiri pasti beda lah. Tapi enaknya ini memang dari pemerintah dan resmi gitu, resmi dari Kemendikbud, sehingga ada jalur informasi yang terintegrasi juga ke akun Belajar ID ini sebagai sarana pemberian informasi resmi dari Kemendikbud. Itu salah satu di antara keunggulannya. Jadi gratis Bapak Ibu. Kalau ditanya murah, gratis itu ya murah sekali, dan alhamdulillah sepertinya sebagaimana kita tahu meskipun murah sekali tapi tidak murahan. Kita hanya perlu menyediakan paket data. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Markamah. Markamah, ya. Boleh nambah sedikit Pak? Silakan Bapak. Ini terkait dengan murah atau mahal tadi Pak. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya juga punya akun lain yang biasa kita gunakan untuk bertatap muka atau meeting gitu. Yang saya lakukan adalah mendaftar dan membayar biaya bulanan. Tapi saya berpikir-pikir mungkin tidak akan saya perpanjang lagi karena saya sudah punya Meet, Google Meet. Iya. Jadi alhamdulillah dengan fasilitas yang gratis ini saya bisa menggunakan dengan fitur yang nyaris sama, jumlahnya juga sama, tetapi gratis. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, kalau sebelumnya berapa ya Pak kalau boleh tahu itu berlangganan Google itu tiap bulan? Saya maaf kalau boleh saya sebut, ini saya berlangganan Zoom, Pak. Oh, berlangganan Zoom. Oke. Zoom ya. Itu 1 bulan 150. Itu kan lumayan. Itu sebetulnya yang level apa? Nggak terlalu besar. Kalau yang untuk meeting besar, apalagi sampai seminar, apalagi ada sub kelompok yang banyak, itu pasti akan lebih mahal lagi. Ada beberapa pertanyaan ini Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi saya juga sampai sekarang saya sebenarnya juga masih ada ada berlangganan Zoom juga. Dan lumayan sebulannya sekitar 15 USD.
Nah, ya. Ada banyak pertanyaan ternyata. Google Meet ini menarik dan mungkin penjelasan saya kurang jelas makanya banyak pertanyaan. Saya baca selanjutnya dari Bu Marhamah ya Pak Agus ya. Di more option ada whiteboard. Penggunaannya bagaimana ya Pak? Di more option itu ada opsi whiteboard memang. Jadi kalau kita sedang bertatap muka dengan anak-anak, kita bisa klik itu whiteboard, kemudian kita bisa coret-coret untuk menjelaskan sebagaimana kita menjelaskan di papan tulis ketika kita sedang berada di kelas offline. Itu juga salah satu keunggulan dari Google Meet. Sehingga kita bisa sebagaimana ketika kita mengajar offline, ada papan tulis, kita bisa coret-coret. Kalau ngajar matematika itu biasanya, Bu Budi, saya kebetulan juga ngajar matematika di sini. Susah kalau nggak coret-coret. Iya, susah banget, nyaris mustahil kalau nggak coret-coret. Jadi ya kita selalu butuh itu whiteboard. Makanya ketika disediakan oleh Google ada forum meeting yang ada whiteboardnya, ya udah itu luar biasa. Gitu. Karena kalau mungkin ngajar sejarah, ngajar ilmu-ilmu sosial bisa mungkin nggak pakai whiteboard. Kalau matematika saya kesulitan, mungkin saya saja kurang kreatif ya. Saya kesulitan mentransfer ilmunya ke anak-anak kalau nggak pakai coret-coret itu. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Bu Winestri Swetika. Apakah ya Winestri Swetika, apakah ada batasan waktu pada tiap sesi? Nah ini enaknya Google Meet ini. Karena kita sudah rasa premium ya Bapak Ibu ya, pakai akun Belajar ID, maka tidak ada batasan waktunya. Mau seharian kita mengadakan live streaming YouTube seperti ini bisa. Begitu. Selanjutnya, kalau di Zoom, kalau yang gratisan. Sedikit, Pak. Oh iya silakan Pak Agus. Ini pengalaman nyata di Bapak Ibu. Saya pernah bertemu dengan teman-teman di Google Meet ini malam-malam gitu. Di settingannya itu jam 9 sampai jam 10. Tapi karena suasananya agak ngantuk, ternyata saya lihat itu sudah jam 12 lewat, teman-teman sudah bubar, tinggal saya sendiri, tapi Meet-nya masih on. Jadi Pak Agus meeting sendirian. Nah, jadi artinya di sini kita nggak punya lagi keterbatasan waktu harus sekian menit, sekian jam gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi mau kapan saja ya Pak ya? Kapan saja, luar biasa ini menurut saya sih. Ya kurang apa gitu kan, sudah disupport pemerintah, disediakan fasilitasnya oleh Google gitu. Jadi saya sering merasa Bapak Ibu guru dan anak-anak yang di rumah yang belum memanfaatkan akun Belajar ID ini benar-benar mubazir. Makanya untuk ngadain pelatihan seperti ini saya sangat bersemangat. Sampai hari ini tuh datanya 20%-an baru yang diaktifkan di seluruh Indonesia akun Belajar ID. Ya. Mungkin sosialisasi pemerintah kurang maksimal ya. Selanjutnya banyak lagi pertanyaan di Google Meet. Saya tidak bisa menambah background. Nah, Pak Rudi Raharjo. Ya Pak Rudi, karena itulah di akun belajar.id ini kita tidak bisa menambah background. Kalau nggak salah pakai akun yang gratis malah bisa. Itu nggak tahu kenapa di-lock demikian. Tapi kita tetap bisa mengganti background karena ini kita berempat juga pakai akun Belajar ID ya Bapak Ibu ya. Yeah. Dan background kita kompak ini artinya kita bisa mengganti background sesuai selera kita. Itu nanti kita menggunakan fasilitas pihak ketiga, tutorialnya sudah banyak di YouTube, di Google sudah banyak, dan nanti insya Allah rencananya juga akan saya buatkan tutorial di channel ini, di channel yang kita gunakan untuk live streaming ini. Bagaimana cara merubah background pada Google Meet yang menggunakan akun Belajar ID. Demikian. Selanjutnya ada dari Ibu Arini Fadilah, apakah siswa yang tidak memiliki akun Belajar ID atau akun Gmail pribadi bisa bergabung di Meet? Jadi jika ada siswa yang tidak punya akun Belajar ID, tetap bisa bergabung di Meet dengan menggunakan akun Gmail pribadi, hanya saja perlu dikonfirmasi oleh gurunya ketika mau mengikuti meeting. Kalau tidak salah demikian Pak Agus, barangkali ada yang perlu dikoreksi. Ya betul Pak. Jadi Pak Agus itu pakai akun yang domainnya berbeda dengan kita-kita. Karena Pak Agus kan bukan guru seperti kita-kita. Pak Agus kan ini, bapaknya para guru-guru. Jadi beliau di Kemendikbud. Sehingga domain akunnya
agak berbeda Waktu sama kita kita. mengundang kan ada settingannya Pak nanti itu. Oh iya, Untuk waktu kita. semua orang yang punya link bisa, atau hanya orang yang di dalam grup kita sendiri juga bisa. Jadi tergantung settingan awalnya waktu kita mengundang, Pak. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Bu Supriyani. Bu Supriyani. Bagaimana mengenalkan kepada anak Google Meet ini, Pak? Sementara di sekolah kami masih terkendala sinyal dan kuota. Dinamika PJJ, Pak. Waduh, ya ini. Memang selalu ada kendala, Ibu. Tapi kita kan tidak boleh menyerah begitu saja. Ya, pelan-pelan. Anak-anak juga harus dikenalkan. Saya kira internet dan gadget itu ke depan akan menjadi kebutuhan pokok kita. Kita sepertinya sudah tidak bisa lepas lagi dari internet kan, karena banyak hal, termasuk karena aktivitas kita sudah terschedule di Google Calendar tadi. Maka saya yakin anak-anak apalagi yang lahir setelah tahun 2000 itu tidak usah diajari hal-hal seperti ini, sudah nyambung sendiri. Cukup dikasih tahu saja anak-anak, nanti pembelajaran akan kita lakukan lewat Google Meet. Olah, mereka udah otomatis nyambung mereka. Begitu kan Bapak Ibu ya? Karena logika mereka sudah menyatu dengan logika perangkat-perangkat lunak yang ada sekarang. Beda dengan yang kelahiran sebelum 90-an, sebelum 80-an apalagi. Harus belajar dulu agak detail karena ikon-ikonnya itu belum tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Sehingga itulah, kita tidak bisa kita harus butuh belajar dulu, butuh menyesuaikan dulu. Mereka tidak, anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu udah dengan gadget itu udah tiba-tiba nyambung gitu aja, automatically, tidak perlu diajarin. Kalau untuk memperkenalkan tinggal kita sosialisasikan saja ke anak-anak, nanti mereka akan paham dengan sendirinya menurut saya. Kalau kendala kuota ini memang di kendala yang benar-benar bagaimana, apalagi kondisi pandemik begini, keuangan keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak berputar ini sehingga agak susah. Jadi Bapak Ibu guru bisa memberi solusi. Kalau di sini anggaran sekolahan di tempat saya hampir anggaran operasional itu kita alihkan ke memberi uang kepada siswa, 100% siswa kita beri subsidi sebanyak 200 pon Mesir kalau di sini, atau kurang lebih 180.000 rupiah lah kalau di Indonesia. Itu tiap bulan kita berikan ke anak-anak agar tetap bisa mengikuti pembelajaran online. Jadi karena kita sudah tidak lagi beli spidol, tidak lagi beli macam-macam, tidak lagi, karena aktivitas di sekolah kan sudah praktis mati. Dananya kita alihkan ke membelikan pulsa anak-anak semuanya. Demikian. Kalau di sini barangkali bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang ada di Indonesia, silahkan. Karena di sini yang banyak ikut belajar di Sekolah Indonesia Kairo itu anak-anaknya mahasiswa Bapak Ibu. Yang mana mahasiswa itu secara ekonomi jelas membutuhkan perhatian yang khusus karena mereka produktivitasnya belum seproduktif ketika sudah berkarir sebagaimana kita gitu. Jadi kita usahakan untuk mendapat subsidi tiap bulan. Silakan, waktunya juga sudah melewati sepertinya ya Bapak Ibu ya. Kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan, nanti kita jawab sambil kita menikmati materi selanjutnya.